Halo Tribuners, kembali lagi di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast, edisi Berbincang Kesehatan. Masih bersama saya Rio dan juga Dr. Erik dan juga Dr. Joy. Nah, kita masih dalam tema mitos atau fakta konsumsi cabai picu radang usus buntu. Kali ini kita langsung masuk ke bagian mitos atau faktanya yang nanti mungkin bisa ditambahkan, diulas, digali, diklarifikasi, dijelaskan, dipaparkan kebenaran-kebenaran di balik mitos atau fakta terkait konsumsi cabai, karena memang kalau Indonesia itu apa-apa harus pedas gitu. Iya. Nah, itu juga udah jadi apa ya? Udah jadi trademark kalau makan Indonesia itu bumbunya memang harus ada unsur-unsur pedas gitu. Karena kalau nggak pedas nggak enak makannya nih. Betul. Nah, tapi ini akan kita kuak nanti ada beberapa satu nih pernyataan tentang hal tersebut. Tapi yang pertama ini mitos atau faktanya, berolahraga setelah makan bisa memicu radang usus buntu. Mitos atau fakta nih, dokter? Saya ulangi, berolahraga setelah makan bisa memicu radang usus buntu. Nah, ini justru aneh ya, berolahraga justru menimbulkan penyakit ya. Nah, Mitos atau fakta nih, Dok? Oke, saya dulu ya. Nah, boleh nih. boleh. Oke. Ya, sebenarnya itu mitos sih. Sebenarnya Mitos ya, Dok ya? sampai hari ini ada penelitian yang mengatakan bahwa olahraga setelah makan dapat menyebabkan radang usus buntu gitu. Sampai sekarang belum ada gitu. Iya. Nah, Apa yang tapi dimakan, kalau apa yang olahraga diolahraga, apa yang dia iya. masuk, mungkin memasukkan barbel kali. Yang buntu usus. Iya, Olahraga. minum minyak rem ya. Iya. Iya kan? Main-main bolanya ditelan. Ya itu satu pencernaan buntu gitu. Masih ya, Dok? Berarti mitos ya, Dok ya? Ya, mitos. Jadi sampai sekarang belum ada penelitiannya sih. Jadi itu sampai sekarang belum bahwa olahraga setelah makan bisa menyebabkan usus buntu. Itu nggak ada. Oh, oke. Gimana, Dokter Erik? Pernah punya pengalaman atau bagaimana? Pernah mendengar fakta ini sebelumnya gitu, atau mitos ini sebelumnya? Karena ini mitos ya. Mendengar mitos ini sebelumnya? Oke, jadi ini kan di masyarakat kan banyak yang kayak cerita-cerita kayak gini nih. Iya. Dia bilang, biasa mama-mama marahin anaknya gitu. Nggak boleh ya kau main habis makan ya, nanti usus buntu kan. Iya, gitu. Ya gitu, jadi saya sih sependapat dengan Dokter Joy. Jadi memang sebenarnya belum ada penelitian yang mengatakan habis olahraga tuh misalnya kita makan langsung olahraga tuh habis usus buntu, belum ada penelitiannya seperti itu. Oke. Dan ya kecuali ya saya juga belum pernah makan barbel kan, jadi saya nggak tahu. Nah itu, setahu saya kan harusnya berolahraga yang baik betul. itu justru membuat kita jadi lebih sehat. Iya, tapi Nah, kalau olahraga apa yang memicu radang usus buntu? Iya. Sit up misalnya. Iya, jadi jangan mentang-mentang kayak mungkin logikanya mungkin kan kalau lebih kayak berhayal gitu. Jadi pas makanannya lewat di usus dia kan terkocok, jadi dia nyasar gitu, nisung gitu kan ya. Tapi ya sebenarnya secara Ya, ilmu bisa. Dan Bisa yang jadi. terbukti itu ya makan secara olahraga ya paling mual. Iya, ya benar. kan pasti muntah lah ya, misalnya Iya. ya kali Anda makan nasi padang sama ayam sama rendang lalu tiba-tiba suruh sit up habis itu Iya. ya. Itu sih ya nah. itu terserah Anda lah itu. Iya, pada saat berolahraga justru kita yang tahu, kita yang sadar kita habis ngapain atau kita ini setelah ngapain sebelum kita mengkonsumsi sesuatu gitu loh. Apalagi berolahraga memang tubuh kita kan bereaksi gitu nih, tidak cuman ini aja ya, cuman fokus kepada usus buntu aja. Kadang-kadang orang ada yang kemarin kita bahas pasti secara detak jantung, sirkulasi darah, semuanya kan pasti bereaksi ya, Dok ya, olahraga ya. Tapi kalau misalnya olahraga bisa bikin radang usus buntu, mohon maaf ya Tribuners ya, ini tidak benar dan janganlah dibenar-benarkan ya. Yang namanya olahraga itu harusnya bikin sehat ya. Dan jangan juga pas olahraga mengkonsumsi alat-alat olahraga. Itu pasti usus buntu ya, tidak boleh. Ya kan? Angkat beban, hap. Wow. Wah, Iya. sehat bener. Wah, usus buntu ya iya. Tanyakan mana tadi beban 2 kilo mana? Beban 2 kilo. Di sini. Sudah di sini. Saya akan bawa beban ini seumur hidup. Jangan ya Tribuners ya, tolong. Oke, selanjutnya. Nah, ini barusan saja tadi di bagian terakhir sesi 1 kita ulas. Nah, cuma saya mau lebih menekankan lagi, ini fakta atau mitos. Radang usus buntu, tindakan yang paling benar adalah wajib dilakukan operasi. Nah, ini mitos
Atau Dokter Erik dulu aja coba. gimana dokter Erik? Oke, jadi saya dulu nih ya. Ya operasi lilin nih, operasi naga, beda ya, operasi ketupat, Operasi kembang api gitu. operasi kembang api, mungkin. tahun baru dong. Tahun baru, ya. Ramai di perut kita nanti. Gimana nih dok? Oke, jadi intinya kalau tadi kan udah kita bahas dikit ya tadi ya. Intinya jadi kan ada penelitian nih. Jadi kita bahas penelitian aja ya biar enak ya. Jadi Ya penelitian biar ini ada scientific. scientific. Oh. Jadi kan ada dokter spesialis itu kan dia kan di rumah sakit dia peneliti dia punya 500 pasien, 500 pasien. Jadi ternyata setelah dia data 505 kan dia kelompokin nih pasien yang kasus buntu nih di koleksi dia si Jamil nih usus buntu, si Arahmat usus buntu, si Adit usus buntu, siapa Herwani usus buntu gitu misalnya. Apa ya? Ini kayaknya ini ya pesan-pesan koas. Praktek-praktek. Ku ingat. Ya, atau Dokter Joy mungkin kan pernah masuk situ kan kita nggak tahu nih. Nah, pokoknya Gimana? pokoknya total 500 pasien. Jadi ternyata setengahnya itu dioperasi dan setengahnya itu dipulangkan tanpa operasi. Jadi dikasih antibiotik aja tadi seperti saya bilang, dikasih antibiotik dia nggak dioperasi. Nah, tapi ternyata 70 orang yang dipulangkan tadi itu kan 250 orang dipulangin setengahnya. Iya. Ternyata 70 orang itu tuh mengalami gejala yang sama lagi. Oke. Dan akhirnya harus dioperasi. Nah, gitu. Berarti Jadi kalau wajib, tidak wajib. ya jadi sebenarnya tidak wajib juga. Tapi kalau memang tadi sesuai kata Dokter Joy bilang ada kondisinya, sebenarnya penanganan paling bagus ya memang dioperasi gitu sebenarnya. Itu yang paling bagus ya dokter Joy ya. Iya, itu ya. Gimana Tapi Dokter Joy? Ya, kalau misalnya kalau gini kan kita tadi udah sempat ngobrol, berarti kan kalau operasi ini adalah tindakan mungkin tidak juga disarankan tapi yang paling baik Iya, lah. betul. Kalau misalnya minum obat gitu kan boleh dipulangkan tadi ya, kalau menurut penelitian kan dipulangkan. Kalau untuk kesembuhannya sendiri berarti kalau minum obat itu sendiri bisa sembuh ya dok ya? Ada obatnya berarti? Iya, Antibiotik itu tadi iya seperti sebenarnya. itu. Iya sebenarnya nih kembali lagi nih. Semua orang yang mengalami usus buntu itu kan sebaiknya sih dioperasi. Itu Sebaiknya. yang paling dipilih. Tapi kan tidak semua orang yang mengalami usus buntu itu sehat untuk atau fit untuk dilakukan operasi. Makanya pilihan lainnya adalah cuma memberikan obat-obatan gitu. Dan ya bisa aja sembuh. Karena kan radang usus buntu itu kan ya radang, jadi dikasih anti radang, dikasih antibiotik itu bisa sembuh. Gitu. Tapi dengan catatan bahwa ya hal itu angka kekambuhannya lebih tinggi daripada orang yang menjalani pengangkatan usus buntu. Oke, berarti kembali lagi ke kondisi tubuh lagi. Iya. Kalau misalnya masih bisa untuk minum obat atau dengan inilah tindakan medisnya dengan mengkonsumsi obat bisa aja. Iya. Tapi kalau mau dinyatakan 100% sembuh tergantung lagi disiplin. Iya. Disiplinnya pasien lagi. Tapi kadang-kadang juga kalau misalnya bisa kambuh lagi ya. Iya. Ya dok ya, jadi kembali lagi keputusan dan kondisi tubuh. Nah, jadi sebaiknya jangan dicari-cari. Jangan dicoba, jangan dites, Jangan dites. Penyakitnya kalau udah dites dia suka. Ini kalau udah dia suka nanti dia akan melakukan ekspansi. Oke, jadi kalau kita bicara tentang radang usus buntu wajib dioperasi, mitos. Tapi tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah operasi. Tapi kembali lagi ke kondisi tubuh. Iya benar. Oke, selanjutnya ini fakta atau mitos yang ketiga adalah inilah dia yang kita tunggu-tunggu ya. Makan biji cabai. Ini aneh nih, orang makan biji, makan cabainya dong, jangan makan bijinya. Ya kan kita bukan tanah ya, dikasih biji-bijian, kita kan manusia ya. Makan atau mengkonsumsi cabai dengan bijinya. Nah, ini biar saya luruskan nih Tribuners. Jadi saya takut gak Tribuners ini memang hobi mengumpulkan biji cabai. Hobi lah mengumpulkan mungkin biji-biji yang lain gitu. Tapi jangan agak aneh nih misalnya mengkonsumsi cabai dengan bijinya dan juga buahnya nih, berarti benar ya dengan buahnya itu bisa bikin radang usus buntu. Fakta atau mitos? Mengkonsumsi cabai dengan biji-bijinya dok. Jelaskan ini dok, ini adalah fakta atau mitos. Dokter Erik dulu aja. Gimana dokter Erik? Aduh. Suka pedas nggak? Ya suka lah. Wah, saya sih ini bagaimana nih? Dari orang yang suka pedas harus memberikan testimoni.
Tapi saya sih apa ya, kalau saya mau klarifikasi pedasnya nggak terlalu pedas lah saya. Sewajarnya. Sewajarnya ya, saya nggak suka cabai-cabean ya, nggak suka. Saya. Oh bagus. Ya, Bagus. yang naik motor boncengan saya nggak suka ya. Nggak suka. Gitu. Pagi Ya. satu motor ber-12. Ah 12 ah. Terus dua di roda gitu kan. Nah. Tapi ya jadi gini, jadi sebenarnya gini, jadi kan ada penelitian lagi nih. Oke. Kita memang bahas penelitian aja. Jadi waktu itu ada seorang dokter bedah, dia dia mendatangkan dari berbagai macam kasus. Ternyata ada satu kasus di mana ketika dia bedah itu usus buntunya, itu ternyata memang ada sisa biji buah. Nah, jadi kan berarti kan biji buah tinggal di situ ya. Tinggal di usus buntunya itu tersangkut di situ. Nah, berarti meskipun ya angkanya kecil ya, dari berapa dia dari 100 itu cuman ada 1 atau 2 gitu. Oke. Tapi kan berarti kan kemungkinannya masih ada. Berarti masih bisa dong otomatis. Kalau misalnya kita mengkonsumsi ya biji-biji buah yang tidak bisa dicerna tubuh ya, misalnya mungkin makan biji cabenya ketelan gitu, misalnya cepet. Misalnya kan belum sempat dikunyah atau mungkin makan biji durian gitu kan. Maaf nih, mengunyah biji cabai gimana? Saya dengar cerita itu langsung berpikir. Oh iya, jadi kalau mengunyah biji cabai itu kan sebenarnya ya kalau kita makan cabai rawit yang bikin pedas kan bijinya. Oh gitu? Iya makanya kalau misalnya kegigit cabai itu kan kalau misalnya kita cuma gigit kulitnya nggak gimana pedas itu. Tapi kalau digigit bijinya kan ya itu ya lumayan lah, lumayan membunuh lah kalau. Ini kalau fakta yang nice ya. Kemana saja saya 30 tahun saya pikir menggigit. Ini sedikit pelajaran kuliner. Ini sedikit pelajaran kuliner lah gitu. Oke. Jadi misalnya kalau yang bijinya itu makanya kan kadang kita nggak tahu, kadang kita makan cepat misalnya. Misalnya orang itu makan biji cabai yang nggak dikunyah langsung gitu, langsung masuk aja gitu. Iya. Nah, bisa aja gitu, atau biji durian. Agak besar ya, Dok ya? Agak besar ya. Agak niat gitu dia. Ya, agak dikit besar lah ya. Ya, jadi dari saya itu sih. Fakta ya, Dok ya. Ini ke Dokter Joy. Berarti ini fokusnya adalah ke biji buah. Biji buah yang memang bisa dikonsumsi senormal-normalnya dikonsumsi ya, Dok ya. Berarti juga biji cabai. Tapi kalau berarti yang olahan nggak masalah, Dok? Kalau yang udah bentuknya kayak saus gitu, sambal. Bentuknya gimana? Kalau misalnya enggak. itu nggak masalah ya, Dok? Enggak. Ya, Saya sebenarnya bukan penggemar biji cabai sih. Saya mungkin gemarnya ke saus sambalnya aja ya. Iya, berarti lebih ke yang olahan ya, Dok ya? Ya. Berarti bukan penggemar mie instan rebus pakai cabai 3, nggak pakai telur Nggak. enggak ya, Dok ya? Di pas hujan-hujan Nggak. gitu itu paling nyaman tuh, Dok. Oh iya. Berarti kalau misalnya fakta ini kan kalau kita bicara tentang mengkonsumsi cabai, berarti harusnya ini Tribuners buat rekan-rekan Tribuners yang menyaksikan, yang juga hobi juga menyaksikan konten digital di kanal yang lain, itu kan banyak sekali konten kuliner. Wah, yang itu challenge 100 cabai misalnya, 200 cabai, level 100, level 50. Berarti itu sebaiknya dihindari ya, Dok ya, jangan ditiru ya justru ya, Dok ya. Iya. Apalagi challenge-nya bukan cabai ya, tapi bijinya doang. Iya kan, kadang-kadang kan pasti dia besertaan, Dok, kan tidak mungkin dia terpisah. Iya. Berarti kalau Dokter Jo sendiri memandang fenomena seperti itu gimana, Dok? Apa yang ingin dokter sampaikan ke Tribuners yang mungkin masih hobi nih, namanya juga konten kuliner, ini kan salah satu konten favorit ya. Tapi kan kita berbicara tentang mengkonsumsi cabai dengan biji-bijinya itu, dan ini juga berkembang gitu di konten digital yang lain gitu, Dok. Gimana, Dok? Ya sebisa mungkin sih dihindari aja kalau untuk konsumsi biji cabai ya. Tapi meskipun itu kan insidensinya rendah, tingkat kejadiannya sangat rendah ya. Iya. Tapi ya sebisa yang mungkin ya dihindari lah. Iya, lagi pun mungkin dia tidak terkena radang usus buntu ya, tapi dia terkena radang yang lain gitu. Bisa aja dia diare, atau segala macam penyakit dicari gini ya. Jadi sebaiknya kan penyakit Radang di lidah ya, dihindari. Mas. Jangan dicari-cari ya. Iya, makanya biasanya kalau apalagi ibu-ibu ya, maksudnya kan misalnya ada ya mungkin Ibu Adel lah atau siapa Ibu Stefani lah siapa lah namanya, itu kan mungkin dia suka makan cabai, pasti gimana itu beresiko, makanya setiap tindakan itu ada resikonya, Mas. Jadi perlu ditekankan di sini ada resikonya. Ada resiko walaupun jadi, tadi kecil. Iya, kecil kan, tapi kan
Berarti bisa aja tuh, kalau siapa tadi Bu Stefan itu Bu Adela itu kena kalau dia hobi makan cabai, misalnya makan 1000 cabai gitu kan ya. Iya. Itu sih saya nggak tahu juga sih gimana itu ceritanya kayak bisa makan gitu. Amit. Karena salah satu kalau kita ngomong tentang kuliner, salah satu apa ya pengundang pelanggan itu harusnya karena cabenya banyak gitu kan. Wah, ini Iya, makanya. berarti kalau kita bicara tentang hal tersebut berarti fakta walaupun kemungkinannya Iya, kecil. berarti bisa. Oke. Kemungkinan, iya ada kemungkinan. Ini seru sekali. Saya selalu sangat saya tunggu-tunggu untuk berbincang kesehatan ini. Semoga Tribuners juga menunggu-nunggu karena kembali lagi kita ingin memberikan edukasi dan informasi yang baik dan benar seputar kesehatan dari sudut pandang medis gitu. Jadi bukan sudut pandang mitos yang berkembang gitu di masyarakat. Dan disinilah tempat kami mengklarifikasi atau juga memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa sih yang sebenarnya harus Tribuners lakukan ketika menghadapi sebuah gejala penyakit. Nah, kayak gitu. Oke lah, dengan fakta dan mitos yang tadi sudah kita sampaikan, maka berakhir pula berbincang kesehatan kita untuk edisi hari ini. Dr. Jo, terima kasih sudah bergabung kembali. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Thank you. Dr. Erik juga terima kasih. Semoga kita semua terhindar Sampai ya jumpa. dari percabai-cabean ini, ya kan? Ingat, makanlah kalau makan yang pedas sausnya aja. Hindari untuk memakan cabai dengan biji-bijinya ya Tribuners ya. Baiklah, saya Rio. Sampai jumpa di Triponcast edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Podcast.